Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mira Ermawati. Komisi 2 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta melakukan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia terkait evaluasi penetapan formasi pengadaan CPNS dan P3K serta pengadaan CPNS dan P3K tahun 2021 yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020. Berikut kesimpulan rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Menpan RB dan RDP bersama BKN. Poin pertama, Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian PAN RB dan BKN memastikan kelengkapan dokumen dari setiap instansi pemerintah agar proses penetapan nomor identitas pegawai bagi CPNS dan P3K tahun 2019 dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Poin 2, Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian PAN RB untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi baik dengan kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah dalam proses penyusunan kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2021 agar terwujud kesesuaian antara usulan formasi dari setiap instansi pemerintah dengan formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Poin ketiga, Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian PAN RB dan BKN terkait kebijakan pengadaan CPNS dan P3K tahun 2021 yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ASN nasional dengan menyediakan alokasi formasi untuk tenaga honorer. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan formasi CPNS dan P3K tahun 2021 antara lain: A. Ketersediaan alokasi formasi bagi ex-tenaga honorer kategori 2 yang di dalamnya dapat mengakomodir bukan hanya tenaga pengajar, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, tapi juga tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya sesuai kebutuhan daerah. B. Ketersediaan alokasi formasi bagi tenaga kesehatan selain bidan dan dokter. Poin keempat, mengingat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN RB meningkatkan alokasi formasi bagi tenaga teknis yang menguasai teknologi informasi dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Poin kelima, dalam rangka mencari solusi terkait permasalahan tenaga honorer, Komisi 2 DPR RI bersepakat untuk mengadakan rapat gabungan lintas komisi dan lintas kementerian yang terlibat Komisi 2, Komisi 8, Komisi 9, Komisi 10, Komisi 11, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tentang pengadaan P3K untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh pertanian sudah ada. Karena ditambah perlu pengairan juga dan sebagainya. Ini saya kira dalam konteks ini pemberkasannya tadi oleh BKN yang sudah mencakup 73 instansi. Saya kira ini yang sudah kami sampaikan. Jawaban tertulis pertanyaan yang lalu, rapat kerja 5 Oktober sudah kami bagikan. Tadi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu anggota akan segera juga akan kami susun supaya ada bukti untuk bisa disampaikan ke konstituen dan ke semua pihak. Demikian secara umum kami mencoba menjawab secara umum yang tadi juga detail oleh Kepala BKN dan oleh Deputi secara tertutup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Baik, interupsi Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Boleh. Silakan Pak Nasir Jamil. Ya, Pak Menteri,
setelah saya mendengar terkait dengan P3K, jadi belum begitu terlihat jelas kedudukan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya. Oleh karena itu, saya berharap, karena ini kan baru 6 tahun, 2014-2020. Nah, harapan saya mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan ada istilah yang saya katakan tadi itu kedudukan dan perlindungan, ya, bagi tenaga pasca diterbitkan ini, sehingga mereka ada harapan. Tadi disampaikan ya mereka harus ikut seleksi dan sebagainya, ya, dan tentu ini juga salah satu hambatan yang mereka hadapi. Itu satu. Yang dilakukan afirmasi, ya, karena ada faktor sejarah, faktor lain-lain sebagainya. Yang ketiga ini soal ASN yang bermasalah dengan hukum. Di Manggarai Timur, ya, itu ada 11. Ya, di Manggarai Timur itu ada 11 ASN yang bermasalah dengan hukum dan sekitar 19 bulan mereka menganggur dalam tanda kutip. 9 diantaranya menggugat ke Petun, ya, ke PT UN, keputusan pemberhentian mereka. Dan dikabulkan oleh PT UN, mulai dari tingkat pertama sampai tingkat banding. Dan mereka kemudian dipekerjakan kembali, diaktifkan kembali oleh bupati setempat. 2 lagi tidak diaktifkan karena mereka tidak mengajukan gugatan. Maksud saya, Menteri, kami yang tergabung disampaikan oleh ketua komisi tadi itu barangkali perlu dipertimbangkan. Yang keempat, mohon maaf Ketua, ini soal arsiparis. Ya, arsiparis, saya berharap Kemenpan juga memberikan perhatian kepada arsiparis, ya, terutama untuk balai tsunami, ya, di Aceh. Tenaga arsiparis dokumen yang cukup banyak di toko buku, maksudnya ada ditempatkan di gedung lain. Nah, karena itu mudah-mudahan Kemenpan bisa memberikan perhatian untuk mengumpulkan, ya, dokumentasi terkait dengan gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh 2004 silam. Dan yang paling terakhir yang saya sampaikan, saya sependapat dan setuju dengan Pak Menteri terkait dengan melikusi, ya, lembaga-lembaga negara penunjang, ya, yang memang terkesan memang memboroskan keuangan negara. Tapi juga harus hati-hati Pak Menteri, karena kita tahu konsepsi dasar dibentuknya lembaga-lembaga negara penunjang itu adalah menghadirkan demokratisasi dan ada koreksi terhadap penyelenggara negara. Jadi ada states, ya, ada state, kemudian ada civil society. Tapi memang dalam perjalanannya Pak Menteri harus kita akui, ya, ada penyimpangan dan kemudian juga pemborosan. Lebih baik, lebih komprehensif, sehingga kan pembubarannya itu memang betul-betul berdasarkan kebutuhan, ya, bukan hanya sekedar keinginan. Dan terakhir, mudah-mudahan Pak Menteri, kedua Brigjen yang ada di belakang Pak Menteri itu bisa kembali kepada habitatnya, memegang tongkat komando. Karena saya kenal baik dengan mereka. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, sedikit. Saya kira Pak Ketua, tadi pertanyaan saya nggak dijawab, belum dijawab, tapi mungkin bisa dijawab secara tertulis, Pak. yang mana? Tadi Pak mengenai bagaimana rencana penyederhanaan birokrasi di daerah. Kan kalau di kelembagaan kementerian sudah, di daerah itu rencananya seperti apa? Mungkin bisa tertulis Pak Menteri, mungkin panjang. Yang kedua, tadi Pak, kan kepegawaian ini jadi banyak di daerah karena kelembagaan terus dikembangkan di daerah. Acuannya kan dari PP. Jadi bagaimana rencana penataan atau reorganisasi di daerah? Mereka kan dari eselon 3 dulunya dinas, menjadi eselon 2. Ya, tapi beban kerjanya kayak eselon 3 masih seperti eselon 3. Ya, harusnya barangkali diciutkanlah kelembagaan di daerahnya juga sehingga mengurangi penambahan pegawai terus. Terima kasih. Ada yang mau ditanggapi Pak? Atau masukan? Kami tampung, nanti akan Ya. kami jawab. Ya, tertulis. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah bisa
maju kepada pembahasan kesimpulan pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat bagi tadi hal-hal yang spesifik dan kemudian disampaikan Pak Muras, kalau memang belum ini nanti bisa disampaikan secara tertulis.